Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Sebelumnya itu saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk menikmati hari pemberianmu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk disegarkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu bersabdalah ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja melalui hati kami, pendengaran kami, supaya firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, boleh kami fahami dengan baik. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45, saya akan membacakan ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini mengatakan seorang yang penuh roh Allah. Penggalan kisah ini saudara-saudara adalah lanjutan dari kisah Yusuf di tanah Mesir. Ia yang tadinya hanya tawanan, lalu oleh karena ketaatannya kepada Allah, ia dapat menafsir mimpi Firaun. Peristiwa tersebut mengakibatkan ia dinobatkan sebagai penguasa atas tanah Mesir. Sebagaimana kita ketahui bahwa ia menjadi situs karya Allah atas bangsa Israel di Mesir. Saudara, selanjutnya ada sebuah pernyataan Firaun yang patut kita garis bawahi di sini, yakni mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Itu saudara boleh baca dalam ayat yang ke-38. Apakah pernyataan tersebut hanya sekedar ungkapan kegaguman Firaun saja? Tentu saja ya, sebab Firaun menyembah ilah yang berbeda dengan Yusuf. Akan tetapi, itu tidak berarti Yusuf tidak dikuasai oleh roh Allah. Sebab, pada Kejadian 39 ayat 2, narator kitab ini menyebut dalam keadaan-keadaan sulit, Yusuf setelah dijual saudara-saudaranya, Allah tetap menyertainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membandingkan dua ayat tersebut, pasal 39 ayat 2 dan 41 ayat 38, kita dapat menemui perbedaan signifikan. Yusuf bukan hanya disertai, tetapi roh Allah ada di dalamnya. Pesan dari bacaan ini saudara-saudara hendak menandaskan bahwa orang yang taat kepada Allah akan terus disertainya dan bahkan rohnya yang bersemayam di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan di sepanjang kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan atas setiap firman yang terus-menerus Engkau perdengarkan bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, memberi semangat bagi kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang kiranya menolong kami untuk melalui sepanjang hari ini. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati keluarga kami Tuhan. Bahkan kalau boleh Tuhan menjauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit dan petaka di dalam kehidupan kami. Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat bekerja dan shalom.